sadar. Justru itu, jangan pergi, jangan tinggalin aku. Gak ada orang setulus kamu ke aku, Val. Mungkin kita bukan jodoh, Vi. Satu lagi, tidak ada laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Laki-laki dilahirkan untuk memang bertanggung jawab. Cuma bedanya nasib dan kerja keras kita sendiri. Assalamualaikum. Sayang, ini di sini ada uang 5 juta. Kamu dapat dari mana duit sebanyak itu? Kamu bilang kamu nggak punya duit sama sekali. Iya, aku jual motor aku, sayang. Nggak apa-apa lah, motor itu kan bisa aku beli lagi nanti. Tapi itu kan motor kesayangan kamu, kenapa dijual? Tapi kamu kan juga kesayangan aku. Ya udah, makasih banyak ya untuk semua pengorbanan kamu. Sebenarnya aku nggak mau kita pisah, tapi mau gimana lagi? Aku juga nggak bisa bantu ekonomi kamu. Ini kesempatan gede banget buat aku, jadi harus aku ambil. Aku janji nanti kalau aku udah sukses di perantauan, aku nggak akan lupain kamu, dan aku nanti akan beliin motor yang lebih bagus ya. Udahlah, kalau masalah motor kamu nggak usah inget-inget lagi. Aku juga mau nabung, meskipun ya penghasilan aku nggak seberapa. Ya aku mau beli motor lagi. Yang penting sekarang kamu itu harus janji sama aku. Janji apa? Iya, kamu di sana jangan khianatin aku. Aku juga janji sama kamu di sini nggak mungkin khianatin kamu. Tapi siapa sih yang mau sama cowok sederhana kayak aku? Kerjaannya juga nggak jelas. Ada yang mau sama kamu, tapi kamu milih aku. Makasih ya. Dan aku janji, aku akan setia sama kamu. Nggak akan ada laki-laki lain lagi di hati aku. Ya udah sayang, kamu jaga diri di sana ya. Pasti dong, janji. Ya, aku janji. Kamu juga ya, pokoknya jangan sampai kamu tergoda sama perempuan-perempuan genit yang ada di sini. Sebenarnya ya aku kalau gimana ya ngejelasin sama kamu ya. Kenapa? Iya, kalau apa ya, di zaman sekarang apa ya, galau ya. Ya harus pisah sama kamu. Kita udah pacaran sekitar 6 bulan. Sayang, aku pergi kayak gini juga demi masa depan kita. Iya sayang, aku di sini juga akan berjuang cari kerja yang cukup layak. Ya harus dong. Nanti kalau kamu butuh apa-apa dan keuangan aku udah stabil, aku nanti kirimnya buat kamu untuk modal kerjaan di sini. Ya udahlah, kamu nggak usah mikir ke sana dulu. Yang penting kamu sampai di sana dengan selamat dan semoga kamu sukses di sana. Kayak gini nih yang bikin aku makin sayang, makin jatuh cinta sama kamu. Semoga kita bisa melewati LDR ini. Harus bisa ya. Iya sayang. Kamu udah persiapan? Udah selesai. Udah semua. Udah aman kok. Ya udah. Yang penting jangan ada yang ketinggalan dan jangan ada yang lupa lah. Ya dek, kita makan dulu yuk. Aku pengen makan bareng sama kamu sebelum aku berangkat. Ya udah, aku ganti baju dulu yuk. Yuk. Aku terima ya uangnya. Iya. Iya sayang. Aku udah di halte kok, nunggu travel jemput. Iya, langsung ke bandara. Iya, makasih ya. Pokoknya kamu hati-hati di sini. Nanti aku kabarin kalau udah sampai. Pasti ingat janji kita. Oke. Travel aku udah datang. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Love you.
Hebat ya, kamu seorang perempuan bisa mengelola proyek sebesar ini. Hebat apanya, biasa aja lagi. Lagian aku juga bisa kayak gini ya karena berkat kerja bareng orang-orang aku. Kamu sendiri sebenarnya di perusahaan mana kamu bilang? Aku itu di CV BM Group. Oh, Dan posisi aku sebagai manajer sih. bukannya itu lumayan banget ya? Hebat dong kamu. Betul sih. Berarti mobil Mini Cooper di depan itu punya kamu? Kamu lihat Iya. hasil nabung, alhamdulillah kebeli mobil impian. Wah, hebat banget ya. Hebatnya di mana? Karena kamu seorang perempuan, gak semua perempuan bisa seperti kamu. Banyak kok perempuan hebat di luar sana, dan kebetulan kamu ketemunya sama aku. Kayaknya pas nih. Pas untuk apa maksudnya? Ya gimana ya? Kalau kita disatukan, mungkin bisa oke tuh. Oh, soal kerjaan. Tapi aku makasih banyak loh ya sama kamu. Iya, sedikit banyak untuk material yang di sini kamu juga yang nyediain. Jadi aku bisa dapat harga yang jauh lebih oke dan kualitasnya juga lebih oke. Oh iya, dengar-dengar kamu ini kabarnya masih lajang ya? Nah, kayaknya aku juga sama-sama lajang. Dan juga kayaknya pas banget tuh di situ kita. Mungkin ya bisa sama-sama berkembang lah nantinya. Iya, Tapi sepertinya gitu sih. iya, kalau kita bisa bersatu. Kamu tuh bisa aja deh. Ya enggak, namanya seorang laki-laki kan. Permisi. Kamu Vivi Lia kan? Iya. Kamu dicari bos saya, Pak. Oh, bentar. Kamu temen Novel kan? Ya, Apa lagi sih? bos saya tuh masih nungguin Mbak Vivi loh sampai sekarang detik ini nih. Nungguin apa? Kamu bilang aja sama Novel. Kita tuh udah nggak ada urusan. Lagian kalau untuk soal hutang aku ke dia juga udah aku bayar. Aku udah beliin dia motor, bahkan lebih dari apa yang dia kasih kok. Ngapain dia masih nungguin saya? Ya udah, intinya Mbak Vivi ini orang yang nggak tahu berterima kasih. Gak tahu terima kasih kayak gimana. Ya udah, aku juga nggak peduli sama Novel. Bilangin aja sama dia. Mending dia mulai lagi hidupnya yang kayaknya nggak ada apa-apanya dibanding aku sekarang. Oke, saya cuma menyampaikan itu. Nyulin banget sih. Siapa dia? Nggak penting. Cuma sampah kok. Berarti kamu udah punya pasangan dong? Nggak ada, aku beneran masih sendiri. Yang diomongin itu adalah mantan aku, dan aku beneran udah nggak ada apa-apa lagi. Emang dulu dia pernah ngebantu aku soal keberangkatan aku di kerjaan lah ya. Tapi aku udah bayar, justru aku kasih lebih. Masa sih? Kamu nggak percaya sama aku? Ya udahlah, kita lanjut urus kerjaan sana dulu ya. Tapi dia bilang sampai detik ini kamu masih ditungguin loh. Ya artinya dia yang ngarep kan, sedangkan aku udah enggak. Aku udah benar-benar nggak ada kontak sama sekali. Yaudah yuk. Bener bos, ternyata Mbak Vivi itu ada di proyek yang dipegang Pak Yusuf. Kamu nggak salah orang tuh. Enggak bos, saya yakin 100%. Berarti Vivi udah pulang. Udah pulang. Ya udah, kita kesana sekarang. Oh, berarti lokasi yang itu yang mau dijadiin musola. Iya. Berarti dari ujung sana tadi sampai ujung sini itu punya kamu. Iya. Tuh, lagi ada pembongkaran kan? Itu ada pengembangan lahan juga sih. Wah, hebat banget ya kamu. Bisa punya ya musola ini. Vi, ternyata kamu udah pulang. Kamu ngapain sih kesini? Kamu ngapain bilang sama dia? Vi, kenapa kamu nggak ngabarin aku kalau mau pulang? Dan satu lagi, kenapa kamu selama di sana nggak ada kabar? Mau nanya sama kamu, masih ada utang aku ke kamu? Udah nggak ada kan? Vi, Justru aku kirim kamu duit untuk beli motor kan? terakhir kita komunikasi, kamu memang kirim uang untuk aku beli motor. Tapi aku nggak belikan motor, aku tabung, Vi. Ya itu urusan kamu. Kita udah nggak ada urusan lagi, Noval. Laki-laki ini siapa? Aldo,
calon suami aku. Apa? Kenalin, aku Aldo, manajer di CV BM Group. Oke, Udah jelas kan? izinkan aku ngomong berdua sama kamu. Apa lagi sih? Udah lah, Vi, selesaiin kamu sama si sampah ini. Oke, Ya udah, aku mau ngomong berdua. aku kasih waktu kamu 5 menit. Kamu pergi dulu dah. Tuh, Siapa? kasih aku satu alasan kenapa kamu ninggalin aku. Ngapain aku masih bertahan sama orang kayak kamu? Yang nggak jelas masa depannya. Mungkin kalau orang ngelihat kamu ya kayak gembel. Kamu ingat nggak siapa yang berjuang ketika kamu ada di bawah? Aku udah bayar semuanya ya, Noval. Kecuali aku masih berhutang sama kamu. Tujuan aku dulu ngebantu kamu itu sebagai pasangan aku, bukan aku utangkan sama kamu. Sekarang kamu tega kayak gini, kamu nggak ada kabar. Setelah kamu sukses, kamu bilang ada Bentar. laki-laki lain. Kamu seenaknya ngomong kayak gitu. Kamu nggak tahu keadaan aku di luar sana. Aku juga berjuang. Coba deh kalau aku susah, kamu bakal nyari aku. Mungkin kamu juga bakal lupa sama aku dan mungkin kamu nggak akan pernah nerima aku lagi. Tapi aku bukan mau ngungkit masa lalu kita. Kalau nggak ada uang dari aku, kamu nggak mungkin berangkat, Vi. Itu sama aja kamu ngungkit semuanya, Noval, dan aku udah bayar. Bisa nggak sih kamu biarin aku bahagia sama pilihan aku? Kalau menurut kamu bahagia dengan orang lain, oke. Tapi ingat, Vi, sama. Wanita dan laki-laki sama. Siapa yang ada di saat kamu susah? Udah stop, Val. Kamu kayak gini seolah-olah cuma aku yang salah. Aku salah apa? Yang salah itu hidup kamu kayak gini terus. Gak ada perkembangan. Apa kamu tahu kondisi aku saat ini? Aku nggak peduli. Kita udah selesai, udah lama. Ngapain kamu masih nyari-nyari aku? Aku udah ada orang baru. Kamu bilang kenapa aku nyari-nyari kamu? Aku sayang sama kamu, Vi. Sampai saat ini kamu tahu nggak? Aku nunggu kamu, Vi. Udah nggak ada apa-apa. Kita udah terlalu lama jauh, Val. Aku di luar berjuang sendirian, nggak ada kamu. Kamu pikir aku di sini berjuang, nggak sendirian? Kenapa dulu nggak kamu aja yang pergi? Aku di sini deket sama keluarga aku. Kamu pikun atau gimana, Vi? Yang maksa untuk pergi jadi TKW siapa? Kamu. Karena aku nggak ada pilihan. Keluarga aku punya banyak hutang, itu yang aku perjuangin. Aku kan udah janji, aku akan lunasin semua utang keluarga kamu. Tapi aku minta waktu. Minta waktu. Setiap hari debt collector datang gedor-gedor rumah, hidup aku nggak tenang. Kapan kamu bisa bayar? Kamu cuma janji. Aku kurang sabar gimana dulu sama kamu? Oke, mungkin di sini aku yang salah, Vi. Udah ya, aku udah nggak ada tenaga lagi untuk debat sama kamu. Biarin aku hidup bahagia, hidup sama pilihan aku, dan aku pengen ngapus kamu dari masa lalu aku. Jika itu yang terbaik, lakukan, Vi. Yaudah aku pergi. Assalamualaikum. Bentar. Apa lagi sih? Masih kurang. Vi, Mungkin cukup semuanya. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Gimana? Udah selesai? Udah kok, udah beres aku. Udah nggak ada urusan lagi sama dia. Bahkan aku udah kasih duit biar dia nggak ganggu hidup aku lagi. Bagus sih kalau gitu. Namanya sampah, selamanya juga pasti bakal jadi sampah. Iya. Bagus. Halo? Iya, Pak. Apa? Saya dipecat. Salah saya apa, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Kenapa? Aku dipecat gara-gara dia bilang aku itu menghina orang. Menghina orang gimana sih maksudnya? Iya, aku juga nggak tahu. Yaudah. Sementara kamu kerja dulu sama aku. Serius? Kayak gimana? Ya aku harus bantuin kamu lah. Yaudah, ikut aku dulu. Ya udah boleh. Yaudah yuk. Ya udah, kamu ambilin mobil aku ya. Ada di depan, aku parkir.
Pak Yusuf. Tumben banget telepon. Iya Bapak, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Oh ya, soal gala dinner untuk acara perusahaan. Apa Pak? Dibekukan? Pak, bentar-bentar. Semua aset saya dibekukan, Pak. Semua investor narik duitnya. Pak, bentar, ini kayaknya ada kesalahpahaman. Ini maksudnya gimana, Pak? Noval? Bentar. Bapak jangan bercanda, Pak. Bapak serius? Baik, Pak. Saya usahakan. Siap, Pak. Saya temui dia sekarang. Maaf, Pak. Iya, saya temui beliau sekarang. Noval. Akhirnya kamu datang juga, Vi. Ini maksudnya apa sih? Kamu masih ingat nggak tempat ini? Hah? Masih ingat nggak? Iya, dan aku sekarang balik ke sini lagi. Ya, tapi dengan suasana yang berbeda. Dulu tempat ini dimana kamu berjanji sama aku dan aku ngebantu kamu. Tapi sekarang aku kira kamu datang untuk memohon. Val, udah nggak usah main-main lagi. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Ya, aku Noval. Noval Tupal. Bukan. Kenapa kamu bisa kenal sama Pak Yusuf? Dan Vi, aku kan tadi bilang sama kamu, belum juga 1 jam sepertinya. Kamu belum tahu kondisi aku sekarang. Aku aja bisa pecat calon suami kamu hari ini juga. dia bukan calon suami aku sebenarnya. Aku ngomong kayak gitu karena aku lagi kesel sama kamu. Soal aku mohon sama kamu. Udah. Jangan ambil semuanya, Val, itu kerja. Meskipun aku sakit hati sama kamu nggak seharusnya sujud sama aku. Sujudlah sama orang tuamu. Aku salah di sini, oke? Aku perbaikin semuanya sama kamu. Udah, Vi, semua udah terlanjur. Aku bukannya nggak bisa cari wanita lain, bisa. Ya. Val, aku semarah itu karena aku sebenarnya sayang sama kamu, tapi sedih sama keadaan kamu. Coba kamu bilang kalau kamu sekarang kayak gini. Udahlah, sekarang cinta dan sayang kamu itu diukur dari uang. Semuanya sudah terlanjur, janji manis kita yang dulu lupakan, dan aku akan membuka lembaran baru. Val, kasih aku satu kesempatan. Aku akan perbaiki semuanya. Oke, aku akan kasih kamu kesempatan untuk masalah bisnis kamu. Tapi untuk masalah hati aku akan pergi. Enggak, Val. Aku nggak apa-apa kehilangan bisnis aku. Yang penting aku bisa balik sama kamu. Ya, setelah kamu tahu semuanya. Vi, hargain orang yang berjuang di saat kamu lagi susah atau di bawah. Karena perjuangan mereka benar-benar ikhlas dan tulus. Sadar, justru itu jangan pergi, jangan tinggalin aku. Nggak ada orang setulus kamu kayak aku, Val. Mungkin kita bukan jodoh, Vi. Satu lagi, tidak ada laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab. Laki-laki dilahirkan untuk memang bertanggung jawab. Cuma bedanya nasib dan kerja keras kita sendiri. Assalamualaikum. Halo Pak Yusuf, semua kembali Pak.